tetapi memiliki dua nomor HP. Nah, itu boleh dilengkapi nomor HP 1 dan nomor HP 2-nya saja. Duanya langsung. Jadi nggak perlu lagi kayak misalnya Bapak Bambang punya dua nomor telepon. Jadi kita input dua kali. Itu nggak perlu lagi. Cukup diisi di nomor HP 1 dan nomor HP 2. Gitu. Nah, kemudian nama panggilannya. Untuk nama panggilannya boleh kayak misalnya Pak Bambang, terus Ibu Ana atau Kak Ana. Nah, ini beserta nama panggilannya kayak Bapak, Ibu, Kakak. Itu. Ini sumbernya juga boleh disesuaikan. Ini jenis kelamin, laki-laki atau perempuan, detail alamat, email, pekerjaan, dan tanggal bergabung. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini, ketika kakak memasukkan satu database, tapi tanggal bergabungnya belum dimasukkan. Kita ambil contoh seperti ini. Kita hapus. Nah, maka ID OTA-nya itu tidak bakalan muncul. Jadi penting banget untuk abang kakak semuanya ketika menginput satu database, maka tanggal bergabungnya juga harus dilengkapi. Nah, bagaimana kalau misalnya kasusnya kayak Kak, saya nggak tahu otak ini kapan bergabung, history chatnya udah habis, udah nggak ada lagi kayak gitu. Nah, itu boleh menggunakan tanggal 1 Agustus 2023 seperti itu. Kalau memang kakak nggak tahu tanggal bergabungnya, itu boleh dimulai dari tanggal situ. Ini nomor operasional yang menghubungi kota tersebut di nomor yang mana, kemudian PIC-nya, nama CS-nya. Ini untuk sheet database. Kemudian untuk input CS, nah input CS ini sebenarnya tidak ada perubahan yang signifikan dengan input CS yang sebelum-sebelumnya, masih sama sebenarnya, masih sama banget. Cuman ada beberapa yang contohnya di nomor kwitansi. Sebelumnya saya mau tanya dulu, kalau kakak-kakak nerima siswa, biasanya kalau kontaknya satu orang, tapi siswanya berbeda akad, itu kira-kira nomor kwitansinya 12 atau 11 kayak gitu. Sama ini. Satu dua Kak. 12. Oke. Nah, kalau misalnya untuk di sistem input baru ini, Kak bisa masukinnya satu-satu aja. Jadi ketika itu satu otak, tapi dengan dua akad cukup dimasukin nomor kwitansinya satu-satu. Jadi nanti di slipnya nggak perlu lagi ngeprint dua kali, tapi satu slip itu untuk bisa mencangkup dua akad itu. Nah, ini kan contohnya ada Rara, ini dua-duanya dia berdonasi tapi berbeda akad nih. Nah, cukup ditulis satu-satu. Ada zakat, ada wakaf. Nanti di slipnya ini kita klik satu. Nah, dia udah langsung masuk seperti ini. Jadi dua akad langsung masuk dalam satu slip. Tidak perlu lagi eh, satu otak harus pakai dua slip lagi kayak gitu. Itu fungsi dari nomor kwitansi yang disamakan. Nah, mungkin kalau misalnya untuk dari sheet input CS tidak ada yang berubah banyak, cuman ada di nomor kwitansi dan ada beberapa penambahan yaitu kolom atas nama. Kolom atas nama ini diisi kalaulah misalnya ada OTA yang berdonasi, katakanlah mau wakaf. Kak, saya mau wakaf atas nama almarhum ini bapak saya kayak gitu. Nah, di sini yang boleh dilengkapi baru dilengkapi. Tapi ketika untuk nama dia sendiri, jadi itu sebenarnya tidak perlu lagi ditulis nama si otanya. Ini atas nama, si atas nama ini khusus untuk yang memang benar-benar kayak jika dia bersiswa, tapi untuk atas nama orang lain gitu. Ini yang kolom atas nama. Kira-kira untuk yang sheet di bagian input CS ini ada yang mau ditanyakan dulu?
Izin Kak Elsa, Iya. mau nanya ini kan yang atas nama ini, saya Hmm. buatnya itu biasa baru tahu sih maksudnya isinya gitu kan. Tapi yang sebelumnya saya kan udah isi juga Kak. Misalnya Hmm. nih otanya dia transfer atas nama dia tapi pakai rekening orang lain. Jadi saya buat di atas nama itu nama rekening orang tersebut atau kebalikannya gitu Kak. Itu kira-kira Nah, nggak kalau apa-apa Kak? Atau gimana? seperti itu boleh, aman, aman banget Kak Sari. Jadi yang kalau Oke. misalnya Bunda Erna dia bersiswap atas nama dirinya sendiri, nah nggak perlu kita tulis lagi karena ini manual kan menulis nama Bunda Ernanya, jadi kayak lumayan menggunakan waktu. Nah, kayak gitu. Jadi tidak perlu lagi. Tapi kalau ketika yang kata Kak Sari tadi, dia menggunakan rekening orang lain, tapi yang siswanya beda, itu boleh ditulis atas namanya. Siap Kak Elsa, makasih. Nah, sama-sama. Kira-kira kakak-kakak yang lain atau abang yang lain ada mau ditanyakan dulu untuk sheet input CS? Izin Kak Elsa mau bertanya. Iya, Izin ini silakan. Cynthia dari BRI Lampung, Kak. Iya, Kak. Untuk yang nomor kwitansi untuk akadnya kan beda, Kak. Tapi kalau di sini di sistem sudah ada nomornya semua, berarti harus diganti ya, Kak? Ada nomornya semua, maksudnya gimana ya, Kak? Eh, Dan Otomatis. ya udah terisi semua, berarti harus diganti gitu ya, Kak? Enggak juga sih Kak, sebenarnya kalau misalnya mau satu dua juga enggak apa-apa. Cuman kalau misalnya ini lebih mempermudah ketika kakak-kakak mau ngirim slip ke otanya. Nah, daripada ngirim slipnya dua kali, itu boleh ditulis satu-satu. Tapi kalau yang sudah-sudah, enggak perlu diganti lagi ke depannya aja. Untuk selanjutnya aja nanti kalau misalnya ada yang satu OTA tapi dua akad, nah itu boleh ditulis misalnya nomor kwitansi 23. Otanya satu ota tapi dua akad 23 seperti itu. Kalau yang sudah sebelum-sebelumnya tidak apa-apa biarin aja Kak aman. Ya, Kak Elsa, terima kasih infonya, Kak. Oke, ada lagi sebelum kita lanjut? Izin Kak Elsa, Ya, untuk host boleh. bisa dikembalikan ke Kak Rizka. Tadi terlempar, maaf. Oh, oke oke. Sebentar. Nah. Kak Rizka. Oke, sudah aman ya Bang Andi? Terima kasih Kak Elsa. Oke, selesai. Oke, lanjut. Untuk kakak-kakak udah aman untuk di sheet input CS-nya? Atau ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kita lebih lanjut? Aman ya berarti. Kita lanjut ke yang namanya input SPPU. Nah, input SPPU di sini fungsinya adalah ketika kita menerima tunai di konter layanan. Nah, sebenarnya ini masih tidak jauh berbeda sih dengan input SPPU sebelum-sebelumnya di tahun 2025. Masih sama banget. Nah, ini cukup mengisi tanggal laporannya, kemudian penyetornya, penerima, periode mulai, periode akhir, dan nominal misalnya 100 ribunya berapa lembar, 50 ribunya berapa lembar, dan lain-lainnya. Untuk print SPPU juga masih sama dengan di
file input 2025 yang kemarin, hanya saja di sini udah tidak manual lagi menghitung berapa zakatnya, berapa infaknya, berapa wakafnya. Kalaulah di tahun 2025 itu biasanya kita lengkapi kayak zakatnya berapa, infaknya berapa, wakafnya berapa. Nah, kalau untuk sekarang ini sudah by rumus semua. Jadi udah ketahuan zakatnya berapa, infaknya berapa, wakafnya berapa. Nah, di sini kan untuk input SPP, print SPPU ini ada nomor referensi finance. Nah, kakak boleh abaikan ini. Ini biasanya kita print langsung. Nah, untuk nomor referensinya ini tidak perlu kita isi. Biasanya teman-teman dari finance yang bakalan mengisi dari nomor referensi ini. Ini untuk input SPPU. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu sama kakak dan abang di sini, kira-kira kalau input SPPU di setiap wilayahnya udah pernah input SPPU semua kan? Udah, Kak. Sudah, berarti udah aman kalau untuk input SPPU. Ya, kita lanjut ya, izin lanjut. Ada yang namanya input SPPB. Kalaulah SPPU untuk uang, maka SPPB ini fungsinya adalah untuk penerimaan barang. Nah, sebelum menginput SPPB, pastikan dulu ketika ada OTA datang ke konter layanan, membawa barang, kakak-kakak menginputnya di input CS dulu. Di sini, misalnya, kita ambil contoh sebentar. Nah, 7. Ini ketika OTA-nya datang ke konter layanan, nah dia membawa barang katakanlah Al-Quran. Berarti untuk nominalnya itu pertama ada dua opsi untuk menentukan berapa akumulasi dari barang yang dibawa. Yang pertama kita tanyakan langsung ke OTA-nya dari akumulasi barang yang dibawanya. Kalaulah OTA-nya bilang nggak tahu Mbak ini harganya berapa kayak gitu. Nah baru kita bisa menggunakan harga taksiran, menggunakan harga harga pasar seperti di marketplace dan lain-lain. Nah, jadi kalau untuk menentukan taksiran barangnya itu pertama ditanyakan ke OTA, kalau OTA-nya tidak memberikan harga penaksiran, nah barulah kita memberikan penaksirannya berdasarkan harga pasar. Kita kasih contoh 100.000. Ini di sini kan ada untuk via-nya ada banyak ya, ada kas itu kalau misalnya kita menerima uang tunai. Nah, kemudian ada persediaan beras zakat. Nah, untuk saat ini kalau misalnya OTA datang bawanya barang infak, itu boleh kita isi barang infak. Nah, seperti ini. Tadi kan dia membawa Al-Quran, berarti dianya persediaan barang infak. Nah, terus kan di atas ini banyak ya, ada persediaan beras zakat, ada persediaan beras infak, barang zakat, barang titipan. Kalau persediaan beras zakat itu dikhususkan ketika OTA datang, dia membawa beras untuk zakat, contohnya zakat fitrah. Nah, itu vianya tidak lagi memilih persediaan barang sedekah. Kalau di tahun 2025 itu kan vianya persediaan barang sedekah. Nah, untuk di tahun 2026 ini, ketika OTA datang membawa beras zakat, maka vianya itu adalah persediaan beras zakat. Nah, tapi ketika OTA-nya datang membawa beras, tapi untuk diinfakkan, maka vianya persediaan beras infak. Begitu juga dengan barang. Berarti kita sesuaikan lagi dengan akad dari OTA tersebut ketika membawa barang ataupun membawa eh, barang ataupun beras seperti itu. Nah, tadi kan kita ambil contoh kota datang membawa Al-Quran, katakanlah
taksiran Al-Quran itu satu Al-Quran 100.000. Kita pilih persediaan barang infak. Nah, di sini ditulisnya infak barang. Setelah ditulis di sini, barulah bisa kita yang namanya input SPPB. Nah, untuk input SPPB di sini kan ada nomor urut. Nomor urut ini apakah harus 1, 2, 3? Nah, ini disesuaikan lagi. Nomor urut ini mengikuti berapa, misalnya satu hari ini, abang kakak semua ada nerima barang, katakanlah dua barang. Berarti nomor urutnya satu, satu. Bukan satu, dua, tapi disesuaikan dengan harinya. Hari menerima barang. Ini untuk nomor urut. Ketika menerima barangnya ada tiga, berarti satu, satu, satu. Satunya ada tiga, berarti tiga barang yang diterima. Tapi kalau cuma ada menerima dalam satu hari, ada satu saja, maka cukup satu aja. Kita klik tanggal laporan, ini tanggal 7. Nah, nomor kwitansinya ini bakalan, bentar. Ini, Nah, untuk nomor kwitansi di sini bakalan menyesuaikan dengan yang hanya benar-benar menerima via barang tadi. Nah, seperti ini. Udah langsung, tinggal ditulis penerimanya di sini, finance yang menerimanya. Ini misalnya tanggal donasinya otomatis. Pokoknya yang untuk kolom yang berwarna abu-abu itu diharapkan untuk tidak mengisi secara manual karena udah ada rumusnya. Jadi kakak-kakak boleh abaikan yang warna abu-abu itu sudah menggunakan rumus. Nah, di sini boleh pilih penerimaan infak barang, jenis barang, Quran. Nah, detailnya lebih detail lagi di sini. Kalau Quran satu, untuk kondisi barang juga boleh disesuaikan baikkah, kurang baik atau rusak gitu. Lanjut ke kuantitinya satu Al-Quran. Nah, ini boleh disesuaikan juga. Ini satu pieces harganya 100.000. Oke. Nah, ketika kakak-kakak udah mengisikan ini, ketika sesuai maka dia bakalan tulisannya di sini sesuai. Ketika masukannya salah, maka kita contoh kalau salah. Nah, seperti ini. Ini tidak sesuai. Jadi udah ketahuan nih. Kalau sesuai, dia akan tulisannya sesuai, tapi ketika itu kurang ataupun lebih, maka tidak sesuai. Ini untuk input SPPB. Nah, print SPPB-nya gimana? Print SPPB-nya juga sama seperti print SPPU. Seperti ini. Kakak tinggal pilih yang di nomornya, sudah otomatis langsung di print, langsung diserahkan ke finance. Ini untuk input SPPB dan print SPPB. Kira-kira abang kakak semua ada yang mau ditanyakan dulu terkait dua sheet ini? Gimana? Ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau misalnya ada yang belum paham ataupun apa, tidak apa-apa, ditanyain aja. Gimana, kakak-kakak? Aman? Sepertinya udah pada Pak. Sudah pada paham? Oke.
Insya Allah aman. Oke, kita lanjut ke flip yang namanya ada dua sheet baru, yaitu prospecting dan maintenance. Nah, ini mungkin yang baru banget untuk abang kakak di tahun 2026 ini. Nah, yang pertama itu kita jelaskan ada sheet namanya prospecting. Nah, prospecting ini sheetnya tujuannya adalah untuk inputan yang khususnya kayak orang-orang mana aja nih yang mau kita prospek. Nah, kita kan kalau misalnya sesuai OKR masing-masing, itu ada yang namanya penambahan database baru. Kalau tidak salah, setiap wilayah per satu CS-nya itu menambahkan dalam 1 bulan sekitar 7 database baru. Nah, untuk penambahan database baru itu boleh kita input di sini. Katakanlah hari ini kita mau ngeprospek sebuah instansi A, sepertinya kayak gini. Kita contoh ke PLN. Instansi. Ini boleh dipilih nama instansinya apa. Ini contohnya PLN, unit mana, kemudian PIC-nya, nama yang menjadi PIC, kemudian jabatannya, kemudian ada kontaknya. Kita nanti isi juga kontaknya. Nah, seperti ini tanggal mulai. Tanggal mulai ini artinya tanggal saat kita pertama kali ngeprospek si calon OTA tersebut. Entah itu melalui WhatsApp, entah itu kita datang langsung. Nah, itu boleh diisi tanggal mulai. Tanggal closing, sedangkan untuk tanggal closing, ini diisi ketika si calon donaturnya ini, calon OTA-nya ini benar-benar closing kayak gitu. Nah, ketika kita baru buat janji ataupun baru kontakkan di awal, itu boleh tahapannya ini boleh disesuaikan. Nah, ini baru kayak ngebuat janji, kemudian kalau misalnya udah closing boleh dipilih closing, kemudian PIC-nya disesuaikan siapa yang menghubunginya. Misalnya CS ini. Nah, ini kan untuk contohnya di instansi ya. Tapi kan kalau misalnya teman-teman itu kan lebih ke retail. Gimana retail? Apakah retail tetap juga harus mengisi ini? Nah, eh, jadi kalau untuk retail, untuk perseorangan atau personal itu tetap juga harus mengisi ini. Pilihannya bisa disesuaikan di sini. Ada CRM atau retail, katakanlah kita mau memprospek tetangga kita, tetangga sebelah gang, namanya Ibu Ani. Nah, ini boleh diisi langsung nama ibunya. Ini juga diisi nama ibunya, karena kan ini bukan sebuah lembaga ataupun instansi gitu. Ibu Ani. Ini masukkan nomor kontaknya, tanggal mulai ngechat si Ibu Ani atau ngedatangi Ibu Ani buat di prospek jadi calon database kita. Nah, ini boleh disesuaikan tanggal mulainya. Misalnya tanggal hari ini. Nah, baru menghubungi tapi belum closing. Boleh diisi di sini. Nah, tapi ketika Ibu Ani itu di tanggal 7 juga udah langsung closing, isi tanggal 7, closing, tanggal closingnya di tanggal 7, ini diganti closing. Nah, seperti ini. Baru dimasukkan PIC-nya. Ini untuk sheet prospecting. Kira-kira kakak-kakak ada yang mau ditanyakan dulu untuk sheet prospecting ini? Karena memang ini sheet yang baru di tahun 2026 ini. Gimana kakak-kakak? Ada yang mau ditanyakan? Aman untuk sheet ini? Boleh cungkan jempolnya kalau aman. Kita boleh lanjut ke sheet selanjutnya. Oke.
aman. Kita lanjut lagi, ada yang namanya sheet maintenance. Nah, ini fungsinya adalah untuk kalaulah input JS itu inputan transaksi. Nah, kalau maintenance ini lebih kepada riwayat komunikasi kita dengan donatur atau dengan OTA. Nah, biasanya kan kalau di HP itu ada beberapa kendala kayak HP-nya rusak dan lain-lain, belum tercadangkan dan lain-lain sehingga riwayat komunikasinya hilang. Jadi ketika kita mau menghubungi nomor OTA, nomornya ada nih, tapi kita bingung mau mulai dari mana nih ngehubungin terakhir kapan ya chatnya. Nah, inilah fungsi dari sheet maintenance ini. Jadi di sini merekam seluruh jejak komunikasi kita dengan OTA. Nah, di sini ada nomor HP, boleh diisi. Hari ini menghubungi siapa sih? Misalnya ada beberapa donatur yang kita hubungi. Boleh dimasukkan nomor HP-nya, nanti bakalan muncul namanya. Ini, terus ini ada jenis maintenance. Maintenance-nya ini boleh dipilih. Hari ini kirim donasi kah, kirim laporan kah, salam sapa kah, atau penawaran program, nah boleh disesuaikan. Dan kalaupun ada di luar ini, boleh banget untuk ditambahkan dari yang sudah ada ini, jenis maintenance-nya. Detailnya, nah ini boleh didetailkan seperti ini. Tanggal maintenance-nya, tanggal kita menghubungi OTA-nya, kita interaksi sama OTA-nya. Misalnya hari ini, nah boleh disesuaikan hari ini tanggal maintenance-nya. Komunikasi di sini, ketika kita ngirim pesan BC, broadcast, contohnya kayak di hari Jumat, nah itu kan broadcast, berarti satu arah. Nah itu juga harus ditulis, ini BC. Tapi ketika ini dua arah, ada interaksi antara OTA dan kita, itu pilih dua arah. Untuk kanalnya juga boleh disesuaikan ketika kita nelpon, kita menghubungi OTA, baik itu melalui telepon, voice note, bahkan kita kunjungan ke tempat OTA pun, itu kita isi di sheet maintenance ini. Nah, jadi kita tahu nih, oh misalnya ibu ini kemarin kita visit ke rumahnya. Nah, jadi ada historinya seperti itu. Ini untuk responnya. Responnya juga boleh disesuaikan ketika kita penawaran program, dia respon atau enggak. Kalau misalnya respon, responnya gimana? Dia bilang, boleh ingatkan saya di akhir bulan ya. Nah, itu boleh diisi di klik PTD, Promise to Donate. Artinya kalau misalnya dia masih janjian gitu. Nah, kalau misalnya insya Allah ya Mbak, katanya seperti itu, nah itu boleh isi pertimbangan, entah itu closing, tidak donasi, memang yang uh, mereka bilang belum dulu di bulan ini boleh diisi tidak donasi. Bahkan komplain sekalipun sebagai respon itu juga harus diisi. Isinya, ini nama CS-nya, nah seperti itu. Ini untuk sheet maintenance. Bagaimana kalau misalnya hari Jumat? Nah, hari Jumat itu kan teman-teman nge-share-nya biasanya broadcast kan? Katakanlah ada 300 kota sekali share di hari Jumat. Kalaulah kita mengisinya di hari Jumat, itu mungkin akan keteteran banget karena fokus ngebalas chat juga, harus ngisi input CS juga, dan maintenance ini juga. Nah, itu bisa mulai untuk sheet maintenance ini disiapkan dari hari Kamis. Jadi kita udah tahu nih otak mana-mana yang akan kita hubungi di hari Jumat itu. Nah, boleh diisi memang kayak responnya itu baru disesuaikan ketika misalnya hari Jumat udah selesai ngebalas chat, oh respon otanya ada yang minta ingatkan di tanggal segini, oh respon otanya tidak dulu, oh otanya donasi, nah itu boleh disesuaikan seperti itu. Itu kalau misalnya untuk kondisi yang hari Jumat yang memang padat dan otomatis setiap berapa banyak pun OTA yang kita hubungi, nah maka tetap harus kita input di sheet maintenance gitu. Kira-kira untuk yang di seat maintenance ini ada yang mau ditanyakan dulu, abang kakak? Oh, Ya, Bang Bilal, ada yang mau ditanyakan?
Atau sudah aman kalau untuk shift maintenance ini? Insya Allah aman, Kak. Insya Allah aman. Kak Elsa mau nanya Kak, Aman. Ya. gimana kalau misalnya kan Mhm. ada OTA yang misalnya hari ini berinfak nih, dia kan Mhm. nggak ada kita tawarin program, nggak ada ini memang udah rutin berinfak kan, hari ini dia Mhm. berinfak, kemudian kita coba tanya perkenalan, alamat, tanya-tanya kerjaan atau gimana, itu masuk ke maintenance juga atau gimana Kak? Ya, itu masuk ke maintenance juga. Pokoknya segala bentuk komunikasi kita sama OTA itu masuknya ke shift maintenance. Bahkan Oke. cuma nanya kabar kayak gitu. Gak apa-apa, dimasukin aja. Jadi kita bisa nge-trackingnya. Kalaulah suatu Oh, saat sampai kita hilang, riwayat oh. komunikasinya masih ada ini. Siap-siap Kak Elsa, makasih. Sama-sama. Untuk yang lainnya, kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi? Aman untuk shift maintenance-nya? Atau ada yang mau ditanyakan lagi selain dari sheet-sheet yang udah dijelaskan terkait sistem ini? Monggo Izin Kak silakan. Elsa mau tanya, Ya, Kak Cynthia. untuk yang database itu, database OTA di sistem baru, apa hanya data OTA yang rutin infak Kak yang dimasukkan? Nah, kalau misalnya untuk database di sini, ini dimasukkan keseluruhan database-nya, Kak. Tapi boleh untuk paling atas itu database yang benar-benar aktif. Di bawahnya barulah database yang kategorinya kayak database dorman atau yang udah lama nggak donasi kayak gitu. Jadi kita tahu nih, oh yang bagian atas ini yang memang aktif di tahun 2025 kemarin. Yang di bawahnya ini, oh ini udah kayaknya udah lama, udah tidur kayak gitu. Tapi kalau memang database-nya itu katakanlah udah tidak terdaftar di WA ataupun udah hilang benar-benar udah nggak bisa dihubungi lagi, itu nggak apa-apa kalau nggak dimasukkan. Karena kalaupun kita masukkan ke database, itu bakalan kayak database-nya banyak, tapi sebenarnya yang aktif nggak banyak kayak gitu. Boleh dipilah lagi sebenarnya. Disesuaikan lagi kalau misalnya database-nya udah undang, udah tidak terdaftar di WA, itu nggak perlu dimasukkan ke database juga nggak apa-apa. Kak izin bertanya Kak. Ya, Kak Maya. Kak jadi kan Kak kalau di counter itu biasa banyak orang yang ngantar barang tuh Kak, infak barang, tapi minta langsung disalurkan. Sementara kan kita itu kalau di program katanya harus pengajuan dulu. Nah itu gimana Kak? Nah, biasanya memang kalau melalui konter layanan, memang kita nggak bisa langsung disalurkan sih, Kak Maya. Pasti ada prosedurnya dulu sih sebenarnya. Apalagi nih Kak yang untuk paskas rescue Kak, ini kan banyak nih barang yang kita terima. Nah itu gimana Kak? Apa kita buat, biasanya kan saya setiap terima barang itu saya buatin notanya Kak. Nah, sementara kalau di program tuh memang harus oh, ini kan Kak nunggu untuk bulan depan dan itu kan nggak mungkin Kak. Nah, tapi kalau misalnya biasanya bisa didiskusikan lagi dengan program sih, Kak Maya. Biasanya kalau untuk yang urgent kayak gitu, bisa langsung sih biasanya, Kak. Terutama yang seperti itu. Tapi boleh didiskusikan dulu dengan program untuk penyalurannya. Tuh Kak, sebelum-sebelumnya juga udah tanya sama bagian program Mhm. kalau di program memang harus pengajuan dulu Kak. Jadi nggak bisa langsung disalurkan. Jadi sementara kita kan ini urgent ya Kak, memang harus tersalurkan. Ini banyak nih penerimaan barang kayak Al-Quran, kayak gula pokoknya kayak gitu lah Kak. Nah, dan mintanya langsung disalurkan terus untuk yang korban bencana, untuk ke pondok gitu Kak. Ada juga yang untuk ke mustahik. Oh, baik Kak, nanti ini izin kita notes dulu ya Kak. Nanti kita coba komunikasikan dulu dengan teman-teman program
Untuk alurnya gimana, nanti bakalan kita informasikan lagi. Untuk barangnya banyak banget Kakak. Lumayan Kak, ini ada Al-Quran, ada Iqra, ada gula, banyak sih Kak. Ada juga yang untuk ke Multahid gitu Kak. Untuk ke Mustahik ya. Mm-mm. Dan yang untuk Paskas Rescue ini pun banyak Kak masuk Kak. Jadi selama ini kayak mana coba Kak kita kalau mau input itu sementara programnya nggak bisa nyalurkan terus gitu. Di wilayah Aceh Kakak Maya. Iya, di Aceh ini Kak. Oh, di Aceh. Baik Kak, nanti kita note dulu ya Kak. Nanti akan kita diskusikan lebih lanjut. Untuk info selanjutnya nanti mungkin bisa kita sampaikan ke Bang Andi sebagai Baik, baik. penanganan. Siap Kak Maya, ada lagi Kak? Sudah Kak, itu aja dulu Kak. Oke, siap. Dari kakak-kakak yang lain, ada yang mau ditanyakan dulu? Kak, izin, tadi kan agak telat masuk untuk input CS itu gimana ya, Kak? Maksudnya itu masukin untuk via transfer sama cash atau via transfer aja? Kita buka dulu. Input CS maksudnya Kak? Kurang paham sih, Kak. Maksudnya untuk inputnya itu gimana? Oh, kalau input CS ini, baik itu penerimaan via tunai ataupun transfer, semuanya diinput di sheet input CS. Nah, ini kan ada pilihan nih. Ini contohnya, kalau penerimaan via transfer, ini ada rekening. Tapi kalau penerimaan via tunai, itu pasti di masing-masing wilayah ada yang namanya kas CS. Nah, seperti itu Kakak maksudnya. Iya, Kak. Makasih ya, Kak. Sama-sama. Jadi kalau misalnya ada penerimaan tunai maupun non tunai, diinputnya di input CS dulu Kak. Oke, ada lagi? Izin Kak Elsa untuk yang maintenance tadi Kak. Mhm. Iya Kak. Ini kan ada data OTA misalnya kan ya Kak. Itu Mhm. frekuensinya dia dorman. Padahal dia sering impact itu gimana Kak kita cara maintenance-nya? Maksudnya Kak, dia dorman, tapi sering Dia infak. di sistemnya dia dorman, tapi dia sering impact sebenarnya Kak. Oh, karena untuk di sheet 2026 ini, dia ngebacanya dari awal tahun ini, Kak. Artinya, dia kenapa dorman? Karena data sebelumnya itu kan di 2025 dia sering infak, tapi di 2026 belum ada infak lagi, makanya dia dorman. Tapi ketika 2026 ini dia ada infak lagi, maka dia bakalan berganti kategorinya jadi aktif gitu, Kak. Karena datanya ini dia ngebaca dari awal lagi, gitu. Itu jadi masuknya kita maintenance-nya, jadi maintenance-nya gimana Kak? Misalnya kita udah sering chatan gitu Kak, dia infak, masuknya kirim doa. Tergantung jenis maintenance-nya, kakak ngapain. Kalau misalnya kakak nanya kabar, boleh dipilih nanya kabar. Tapi kalau misalnya komunikasi yang nanya entah ngirim menawarkan program atau apa, nah itu boleh disesuaikan di sini kak. Ini ada jenis maintenance-nya. Tapi kalau di luar ini ada tambahan, misalnya kakak perkenalan nama yang awalnya HP ini kan dipegang oleh CS lain nih, tapi digeser ke kakak, otomatis kan kakak memperkenalkan nama kakak nih. Saat ini CS-nya yang diamankan ini kakak, kayak gitu. Nah, itu juga boleh ditambah. Boleh banget jenis maintenance-nya ditambah. Seperti itu kakak maksudnya. Iya Kak, Aman kak, kira-kira? aman Kak. Oke, Makasih Kak. sama-sama. Ada yang lain yang ditanyakan lagi?
Kak Elsa izin Ya, Kak Najwa. mau tanya terkait input SPPB Kak Ya. untuk di wilayah Babel sendiri kan lumayan tuh untuk penerimaan infak barang. Ada pertengahan tahun kemarin ada yang infak Al-Quran, jumlahnya lumayan banyak sih kayak 30-an lebih gitu. Terus ada juga infak beras fisik gitu Kak. Untuk cara penghitungannya itu gimana ya Kak? Oke. Nah, itu yang tahun kemarin ya, Kak. Iya Kak. Nah, jadi kalau misalnya tahun kemarin kita memang belum ada yang namanya input SPPB dan print SPPB. Nah, tapi kalau misalnya untuk sekarang ada yang namanya input dan print SPPB. Jadi kalau misalnya untuk penaksiran barangnya itu kan dia bawanya gelondongan ya. Kayak misalnya Al-Qur'an 10 kayak gitu. Kita bingung nih berapa menentukan harga taksirannya. Itu boleh ditanyakan. Pertama kita tanyakan ke otanya. Ini kira-kira akumulasi taksiran barang yang dibawa berapa. Tapi ketika otanya menyerahkan semua ke kita, maka kita bakalan menyesuaikannya dengan penaksiran harga barang yang sesuai dengan harga di marketplace seperti itu. Harga pasar terdekat seperti itu Kak, boleh disesuaikan untuk penaksiran barangnya. Nah, yang dimaksud Kak Najwa, apakah seperti itu Kak kira-kira? Izin Kak Najwa. Iya Kak. Eh, Nah, izin ya Kak, masih kurang ya. jelas. Kalau untuk yang beras sendiri itu kan biasanya OTA nganter per 3 karung, 4 karung gitu kan. Berarti nggak ada rincian yang misalkan 1 kilo harga beras berapa sama jadi total apa OTA infaknya itu berapa gitu. Nggak ada ya Kak? Nah, kita buka langsung di sini aja ya Kak. Bentar. Iya boleh. SPM. Nah, nanti ketika kakak udah menginput di input CS, udah tahu akumulasinya, di sini ada detailnya Kak. Bentar. Nanti kakak boleh masukkan di sini jenis barangnya apa. Katakanlah tadi beras ya, bawa beras. Beras, ini 3 karung. Hmm. Nah, ini boleh dipilih. Kalau dia misalnya bawanya 3 karung dan kalau menghitung kilonya lebih lebih rumit, nah itu boleh kakak sesuaikan pakai karung aja, nggak perlu pakai kilo. Tapi kalau misalnya bisa masih per kilonya didetailkan, boleh per kilo. Ini kan bebas nih, bisa kita pilih nih. Karung, seperti itu. Disesuaikan lagi harga di sini adalah harga karena kita masukkannya karung, berarti harga per karungnya. Kayak gitu Kak. Penaksirannya harga per karung. Nah, gimana Kak Najwa? Kak izin ya. Eh, kalau untuk beras ya lebih tepatnya karena yang sering beras. Berarti kalau untuk beras itu harganya ngikut wilayah atau tetap ngikut marketplace, Kak? Ikut di wilayah kita, harga marketplace di wilayah kita. Kalau misalnya di Bangka Belitung, ya mengikuti harga di Bangka Belitung. Karena kan misalnya untuk di Pulau Jawa dan di Pulau Sumatera itu kan pasti beda harganya. Jadi mengikuti Ya. daerah kita masing-masing kayak gitu. Oke, makasih Kak. Sama-sama. Kira-kira yang lain ada yang mau ditanyakan lagi?
Udah aman dan eh, kakak udah mulai mencoba sistem inputan barunya belum? Udah ada yang mulai belum? Kira-kira? Kak Elsa izin. Iya, Maaf ya ya. kan udah aman-aman. Eh, yang kata kakak tadi, kalau untuk satuannya kan eh, boleh kilo atau karung. Nah, kalau Iya, misalkan kita di bubble itu kan ada dua KCS-nya. Jadi misalkan kesepakatannya kita mau pakai karung, itu seterusnya pakai karung ya Kak. Atau boleh misalkan di minggu ini karung, di minggu depan kilo, gitu bisa ya Kak? bisa. Karena kalau misalnya dia enggak, mereka kota ini ngebawanya enggak sampai 1 karung, katakanlah cuma 3 kilo, enggak mungkin kita isi setengah karung gitu kan. Nah, jadi boleh diubah jadi kilo gitu. Disesuaikan lagi dengan si otanya bawanya berapa kayak gitu. Kalau lebih memungkinkan dia karena bawanya per karung, 3 karung gitu, nah yaudah tulis karung. Tapi kalau dia ngebawanya per kilo, 3 kilo, itu kan enggak sampai 1 karung ya. Itu per kilo, enggak apa-apa, beda-beda. Iya, kalau di bubble sendiri itu rata-rata pakai karung sih Kak. Ya, aman berarti Kak. Boleh disesuaikan aja. Ya, makasih Kak. Maaf ya Kak. Mas Auman. Kakak-kakak yang lain ada yang mau ditanyakan lagi? Udah siap mengisi file inputan CS ini? Karena mungkin udah nggak ada yang mau ditanyakan lagi. Aman ya Kak? Bang Andi izin, mungkin ada sedikit titipan penyampaian. Ya, terima kasih banyak Kak Elsa atas sharingnya. Sebenarnya kalau saya sih pengennya teman-teman bisa menangkap apa yang sudah Kak Elsa sampaikan dan yang terpenting ya melakukan. Jadi nanti harapannya di Sumatera itu tidak ada lagi kesalahan input ataupun salah akad antara penghimpunan dengan finance itu clear dan program pun aman gitu loh. Karena ujung tombaknya ada di penghimpunan. Begitu sih Kak Elsa kalau dari saya. Terima kasih banyak atas sarannya. Dan harapannya satu lagi tadi Kak yang kurang Kak. Jadi mungkin nanti bisa ditularkan juga Ya, apa terkait yang teman-teman pusat lakukan dalam hal maintenance, kemudian apa bahasa apa istilahnya hmm, apa terkait dengan format texting yang akan disampaikan ke OTA. Jadi biar seragam Kak, biar nanti teman-teman CR pun punya kesepahaman terkait dengan kata-kata. Jadi mungkin nanti pemilihan kata-kata yang baiknya gimana. Seperti itu sih Kak. Mungkin juga nanti eh, ada teman-teman di sini yang akan menuliskan file konten dari multimedia. Nanti pemilihan copywritingnya seperti apa. Karena mengingat di beberapa daerah itu tidak ada tim multimedianya. Seperti itu, Kak. baik Bang Andi. Untuk yang terkait tadi, untuk copywriting di multimedia dan lain-lainnya, itu mungkin boleh kita diskusikan untuk lanjutan. Nanti saya bakalan sampaikan juga ke teman-teman media karena khawatirnya kalau saya yang mengisinya agak ini ya, agak menyimpang karena kan itu detailnya lebih ke teman-teman media tuh gimana cara ngebuat copywriting di media dan lain-lainnya. Nanti boleh saya sampaikan juga ke teman-teman media di sini buat bantu dijelaskan. Tapi kalau untuk teman-teman CS
Nah, nanti saya izin share ke Bang Andi juga ada beberapa skrip rekomendasi dari Kang Dea itu di mana kita maintenance ke donatur. Nanti saya izin share saja langsung ke Bang Andi. Silakan Kak Elsa. Ya, nanti saya bagikan filenya aja ya, Bang. Boleh, boleh Kak Elsa. Sama satu lagi, Bang, ada titipan dari Kauun. Nah, ini terkait dashboard media Zelindo. Nah, nanti ini eh, diminta untuk, tapi ini mengisinya setiap akhir bulan saja, Bang. Jadi, setiap wilayah itu bakalan mengisi desainnya berapa, videonya berapa yang sudah diproduksi. Nah, ini nanti di akhir bulan. Ini akumulasi. Jadi, kan masing-masing Sumatera itu kan banyak ya, ada Aceh, Bangka Belitung, dan lain-lain. Jadi, ini adalah nilai akumulasinya saja nanti diisi. Untuk emailnya sepertinya nanti bakalan saya share juga melalui email Bang Andi. Sini ada juga sosmednya juga. Ada 2 sheet yang perlu diisi nanti. Ada produksi media sama sosmednya. Nah, kalau untuk Sumatera ini reach-nya berapa, kemudian interaction-nya berapa, kayak gitu. Seperti itu sih Bang Andi. Nanti Izin Kak, ini yang terkait dengan produksi, karena kan KPP Sumatera itu kan cuma punya satu tim multimedia. ya, Sementara beliau juga harus backup di penyaluran juga Kak. Nah, apakah yang data di sini hanya penghimpunan saja atau termasuk dengan yang ada di penyaluran Kak? keseluruhannya Bang. Keseluruhannya, baik-baik. Iya, benar. Baik Kak, Jadi ini insya Allah diisinya pas akhir bulan saja, karena udah akumulasinya, nggak perlu diisi tiap hari. siap Kak Elsa. Ini langsung di note sama Kak Rizka nanti. Insya Allah, siap Kak. Siap Bang Andi. Semangat Kak Rizka. Mungkin itu dulu dari saya Bang Andi. Saya kembalikan ke Bang Andi. Kak, ke Bang Andi dan Kak Rizka. Baik, terima kasih Kak Elsa. Silahkan Kak Rizka. Ya, berhubung Kak Rizka lagi banyak pekerjaan, karena terkait dengan harus menyiapkan template teman-teman juga yang akan digunakan sebagai tools, karena yang barusan saya dapat info katanya tim Jambi sama Tulang Bawang apa ya tadi ya, katanya sudah siap untuk turun ke lapangan untuk ke apa calon-calon Ota Baru. Jadi Insya kita lagi Allah. prepare template yang akan dibawa, termasuk desain sertifikat untuk khusus OTA Premium. Kemudian ada apa pencapaian di penyaluran yang sudah dilakukan Baitul Mal Munzalan selama 2025. Nanti sama ada materi sedikit terkait dengan penghimpunan zakat atau infak. Begitu. Jadi mewakili Kak Rizka, izin menutup pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Kak Elsa dapat bermanfaat, menjadi apa, pahala untuk Kak Elsa dan keluarga yang sudah bersedia membagikan ilmunya untuk kita semua. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua. Dengan sama-sama kita mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tak lupa kita membaca doa kafaratul majelis. Wabihamdika. Like. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Kak Elsa. Untuk Terima kasih teman-teman semua banyak. bisa kembali melakukan aktivitas di area kerja masing-masing. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak abang kakak semuanya. Semoga Allah mudahkan dan lancarkan segala aktivitasnya hari ini. Amin, amin. Semangat terus, insya Allah di tahun Terima kasih. Terima kasih 2026. banyak Kak Tika, Bang Andi. Ya, terima kasih juga Kak Sari. Izin keluar ya Kak. Silakan Kak Elsa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Elsa. Silakan yang mau salam sapa, saling kenal antar CR dan tim multimedia. Oh ya, teman-teman di daerah, mohon dibantu Kak Rizka terkait dengan video ya. Video apakah itu terkait dengan GIB, kemudian terkait dengan penyaluran zakat, ataupun program yang sudah disalurkan selama 2025. Kita akan bikin itu video eh, recap yang nanti juga akan bisa kita gunakan dalam apa sebagai pendamping untuk menyambangi atau bersilaturahmi dengan otak-otak baru kita. Begitu. Mohon dibantu ya teman-teman dari Aceh, Batam, Padang, Jambi, Tulang Bawang, Lampung. Mohon dibantu semuanya ya. Terima kasih semuanya. Izin menutup Zoom.